Kinerja industri manufaktur di Indonesia terus mengalami perbaikan dan hal tersebut tentunya dapat mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia sudah berangsur pulih. Dan kita coba bahas topik kali ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Halo, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Fajar. Ya, Mangi, terkait dengan data yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, PMI Manufaktur Indonesia yang kembali mencatatkan peningkatan. Bisa dijelaskan lebih lanjutkah, Mangi, terkait dengan kinerja manufaktur Indonesia sampai dengan saat ini? Baik, terima kasih Fajar. Ya pemirsa, jika kita bicara terkait dengan kinerja dari industri manufaktur di Indonesia, memang saat ini mengalami peningkatan begitu ya ketika memasuki tahun 2021. Dan memang industri manufaktur di Indonesia juga jenisnya cukup banyak ya, mulai dari manufaktur yang memang bergerak di bidang tekstil dan garment, contohnya seperti perusahaan Sri Rejeki ya, atau dengan kode emiten SRIL. Kemudian ada juga manufaktur yang memang bergerak di bidang elektronik seperti Maspion. Kemudian ada juga yang bergerak di bidang otomotif seperti Astra Group. Kemudian ada juga manufaktur yang memang bergerak di bidang makanan dan minuman atau consumer goods begitu ya, contohnya seperti Unilever. Dan juga manufaktur yang memang bergerak di bidang kerajinan. Dan ternyata satu kabar baik terkait dengan kinerja manufaktur Indonesia. Indonesia ini merupakan satu negara yang memang menjadi basis industri manufaktur terbesar di Asia Tenggara, Fajar. Artinya kinerja manufaktur dari Indonesia sendiri ini mengalahkan negara-negara tetangga ya, contohnya seperti Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, dan juga negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Memang ternyata jika kita cermati lebih jauh lagi, kontribusi dari manufaktur terhadap ekonomi nasional ini cukup tinggi ya, bahkan mencapai sekitar 20,7% kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Kemudian jika kita cermati lebih jauh lagi, saat memasuki tahun 2021, dari awal tahun 2021 memang sudah mengalami perbaikan untuk kinerja manufaktur Indonesia yang memang tergambar dari Purchasing Managers Index pada bulan Maret 2021 ini yang peningkatannya cukup tinggi ya, bahkan ini mencapai 53,2, dan tentunya jumlah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, dan bahkan ini angkanya paling tinggi dari bulan April sejak tahun 2011 lalu, Fajar. Artinya memang secara tidak langsung kinerja dari industri manufaktur di dalam negeri sudah mulai membaik, yang mengindikasikan juga adanya pemulihan ekonomi nasional, Fajar, di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, dari data PMI-nya tadi capaiannya cukup positif, mencapai 53 begitu. Tapi jika kita bandingkan kinerja manufakturnya sendiri dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, ini seperti apa, Mangi? Baik, jika kita bandingkan kinerja manufaktur di bulan Maret 2021 dengan bulan-bulan sebelumnya, kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda, di mana pada bulan Februari 2021 untuk PMI manufaktur ini hanya di kisaran 50,9. Kemudian di bulan Januari 2021 sekitar 52,2, dan di Desember 2020 sekitar 51,3. Kemudian ketika memasuki lebih jauh lagi begitu ya, kita tarik di bulan Juli 2020 ini hanya 46,9, dan di bulan April 2020 bahkan PMI-nya ini rendah sekali, Fajar dan pemirsa, hanya sekitar 27,5 saja. Memang akibat adanya pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian Indonesia akhirnya membuat kinerja dari industri manufaktur juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Tapi ketika memasuki tahun 2021, dari kinerja manufaktur sendiri sudah mulai mengalami perbaikan yang memang diakibatkan begitu ya, alasannya bisa meningkat kinerjanya adalah karena perusahaan ini meningkatkan produksinya karena ternyata permintaan dari masyarakat juga sudah cukup tinggi. Selain itu, kinerja manufaktur yang membaik di tahun 2021 ini juga diakibatkan karena adanya sentimen positif yang berasal dari program vaksin dan vaksinasi yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah, Fajar. Oke, jadi memang akhirnya ada beberapa hal begitu yang bisa dilihat dari kinerja manufaktur di Indonesia. Tapi apakah kemudian jika kita lihat industri manufaktur yang bertumbuh di tahun 2021 mungkin juga bisa disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut begitu ya, adanya relaksasi yang diberikan oleh pemerintah, terutama kita tahu ada relaksasi dari PPNBM begitu ya, barang mewah bagi industri otomotif yang dibagi dalam 3 tahap begitu ya, sejak Maret hingga Mei, kemudian juga Juni, Agustus hingga September dan juga Desember. Dan kita tahu memang PPNBM ini bisa mengurangi harga jual sehingga akhirnya bisa lebih murah, yang sampai
sampai ke konsumen dan diharapkan memang bisa meningkatkan permintaan ataupun demand sehingga tingkat produksinya dari manufaktur terutama di bidang otomotif juga akan mengalami peningkatan. Kemudian juga kita lihat dari sisi bahan baku, begitu permintaan produksi sehingga memang kita tahu ini tentunya bisa berdampak positif. Tapi memang satu hal yang perlu ditekankan dari PPNBM adalah tingkat kandungan dalam negerinya yang juga ternyata menjadi satu hal yang harus diperhatikan bahwa 70% ternyata menjadi ambang batas yang harus dipenuhi untuk kemudian bisa mendapatkan relaksasi tersebut. Dan ini tentunya sudah tergambarkan dari hasil penjualan yang bahkan sudah dinyatakan mengalami peningkatan sejak PPNBM itu sendiri sudah diberikan. Dan ini memang hanya satu contoh dari banyaknya industri atau luasnya industri manufaktur Indonesia dan salah satunya dari otomotif. Begitu mungkin itu juga yang bisa kita lihat salah satu relaksasi yang diberikan sehingga akhirnya berdampak positif terhadap industri manufaktur. Dan selain itu Mangi, sebetulnya dampak yang bisa dirasakan dari tumbuhnya industri manufaktur Indonesia terutama di tahun 2021 ini apa saja sebetulnya? Baik, jadi dampak positif begitu ya yang bisa dirasakan akibat tumbuhnya dari kinerja manufaktur Indonesia. Ini tadi saya juga sudah sempat sampaikan di awal bahwa saat ini perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia sempat menaikkan jumlah produksi karena memang ada permintaan yang melonjak juga nih dari masyarakat ya. Contohnya tadi dari industri otomotif karena memang ada relaksasi PPNBM. Nah, secara tidak langsung peningkatan produksi dan peningkatan permintaan dari masyarakat ini juga akan menekan atau mendorong tumbuhnya peningkatan kapasitas tenaga kerja yang ada di Indonesia, Fajar. Dan hal tersebut juga berdampak baik ya karena memang bisa mengurangi jumlah PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terutama di tahun 2020 lalu. Karena memang di tahun 2020 lalu banyak sekali perusahaan yang memang melakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan ini tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menggaji para karyawannya. Tapi ketika memasuki tahun 2021 permintaan sudah mulai meningkat ya dari masyarakat. Akhirnya perusahaan-perusahaan manufaktur juga sudah mulai meningkatkan produksinya yang secara tidak langsung juga ini akan berdampak baik terhadap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, jika tren pertumbuhan begitu ya dari kinerja manufaktur ini terus dijaga oleh pemerintah hingga di kemudian hari, ini dampaknya juga akan sangat baik terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia dan bisa saja juga akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Karena memang jumlah pengangguran di Indonesia apalagi akibat adanya pandemi COVID-19 begitu ya, ini bertambah sekitar 2,56 juta pengangguran selama pandemi COVID-19. Ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Fajar. Dan kedepannya jika kita cermati lebih jauh lagi, dampak yang bisa dirasakan dari semakin positifnya begitu ya pertumbuhan kinerja manufaktur ini akan menstabilkan pasar tenaga kerja dan memang industri manufaktur ini dinilai sebagai industri yang memang sangat produktif karena memiliki efek berantai yang cukup banyak begitu Fajar ya karena memang menjadi industri dengan penyumbang pajak dan juga bea cukai terbesar di dalam negeri, Fajar. Oke, itu sepakat sekali Mangi, karena ini memang industri yang memiliki efek berantai ataupun multiplier effect yang cukup besar. Bayangkan saja dari satu industri otomotif saja turunan-turunannya bisa cukup banyak begitu ya. Dari spare part juga berbagai industri lainnya yang memang akhirnya bergantung kepada industri otomotif sehingga akhirnya ini juga menjadi penting untuk diperhatikan. Sementara itu jika kita lihat datanya memang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Ini berarti bisa kita tarik garis trennya begitu ya, industri manufaktur masih terus bertumbuh. Tapi apa yang kemudian harus dilakukan terutama oleh pemerintah, Mangi, untuk menjaga tren pertumbuhan industri manufaktur Indonesia? Baik, jadi hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga tren pertumbuhan dari industri manufaktur di dalam negeri, tentunya pemerintah juga harus menjaga iklim investasi agar berada di jalur yang positif, Fajar. Karena hubungan antara investasi dan manufaktur ini jika semakin banyak investor ya yang menanamkan modalnya begitu, terutama di sektor manufaktur secara tidak langsung juga akan mendorong kinerja sektor manufaktur yang ada di dalam negeri. Nah, bagaimana nih caranya pemerintah untuk menjaga iklim investasi agar selalu berada di jalur yang positif? Tentunya bisa dengan mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja ya, karena memang UU Ciptaker ini di dalamnya ada aturan yang memang mengatur terkait dengan investasi. Kemudian pemerintah juga bisa memanfaatkan SWF atau Sovereign Wealth Fund yang sudah dibentuk oleh Indonesia untuk semakin menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, meskipun sebenarnya kinerja investasi di Indonesia saat ini juga sudah mulai mengalami peningkatan, tapi ternyata di sisi lain investasi yang masuk ke Indonesia
Indonesia ini banyak didominasi oleh investasi yang memang diperuntukkan atau ditunjukkan begitu ya bagi industri padat modal, bukan industri padat karya. Padahal jika investasi ini lebih menyasar kepada industri atau padat karya begitu ya, ini akan semakin banyak menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, ini juga disampaikan ya oleh Ketua Kamar Dagang Indonesia, Ruslan Ruslani, dalam pernyataan berikut ini, pemirsa. Tahunnya, tetapi in term of penyerapan tenaga kerja justru kita mengalami penurunan. Kalau kita lihat per 1 triliun pada tahun 2016 dengan investasi yang masuk per 1 triliun kita bisa mendapatkan penyerapan tenaga kerja 2.271 orang. Namun di 2019 ini per 1 triliun penyerapan tenaga kerjanya turun cukup signifikan, hanya 1.276 orang. Padahal tantangan utama kita adalah bagaimana kita bisa terus menciptakan lapangan pekerjaan ini dengan... Iya, ternyata berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama pemirsa dan juga Fajar, meskipun jumlah investasi yang masuk ke Indonesia saat ini terus meningkat, tapi memang ternyata lebih menyasar begitu ya terhadap industri padat modal dibandingkan industri padat karya. Padahal jika investasi tersebut lebih diarahkan kepada industri padat karya, artinya ini akan semakin banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Dan saya juga memiliki sedikit data yang bisa saya sampaikan kepada Fajar dan pemirsa ya terkait dengan per 1 triliun nilai investasi yang masuk ke Indonesia di tahun 2016 ini ternyata bisa menyerap tenaga kerja sekitar 2.271 tenaga kerja. Tapi ternyata di 2019 dari per 1 triliun nilai investasi yang masuk ke Indonesia ini hanya bisa menyerap tenaga kerja sekitar 1.276 tenaga kerja saja. Artinya dari tahun 2016 ke tahun 2019 terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja meskipun nilai investasinya ini sedikit meningkat begitu ya, tapi ternyata penyerapan tenaga kerjanya justru lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, inilah yang kedepannya jadi PR pemerintah ya. Di sisi lain memang pemerintah harus terus meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia, tapi juga mungkin bisa diarahkan agar para investor ini bisa berinvestasi kepada industri padat karya yang ada di Indonesia karena bisa menyerap semakin banyak tenaga kerja dan juga di sisi lain ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Fajar. Ya, upaya untuk menumbuhkan industri manufaktur memang terus dilakukan dari waktu ke waktu begitu. Bisa kita lihat upaya-upaya pemerintah salah satunya untuk kemudian menyediakan kawasan industri terpadu, salah satunya ada di Batang, Jawa Tengah, untuk kemudian bisa menjadi pilihan bagi para investor, terutama investor luar negeri untuk bisa datang dan berinvestasi ke Indonesia. Dan memang kawasan industri ini sangat lekat sekali dengan industri manufaktur, di mana memang serapan tenaga kerja yang diharapkan cukup banyak. Sehingga memang akhirnya tadi benang merahnya adalah realisasi investasi untuk industri, terutama industri manufaktur, harus lagi-lagi bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa untuk menyerap dari lapangan kerja yang ada di Indonesia untuk kemudian bisa memberikan kesejahteraan yang seluas-luasnya. Nah, dari langkah-langkah pemerintah yang sudah dilakukan, Mangi, dan juga beberapa upaya lainnya yang juga sudah kita lihat, tapi adakah hal-hal lainnya yang juga harus diperhatikan atau mungkin dilakukan untuk menumbuhkan industri manufaktur dalam negeri, Mangi? Baik, jangan lupa nih pemerintah juga harus terus mendorong daya beli masyarakat ya, baik dari daya beli masyarakat di kelas menengah bawah maupun daya beli masyarakat kelas menengah atas. Nah, contoh untuk mendorong daya beli masyarakat kelas menengah bawah tentunya pemerintah juga harus terus memberikan bantuan seperti stimulus dan juga insentif ya. Dan memang saat ini pemerintah juga telah menjalankan hal-hal berikut ya, contohnya dengan memberikan stimulus berupa diskon listrik begitu ya terhadap pelanggan 450 volt ampere dan juga 900 volt ampere. Kemudian pemerintah juga diharapkan bisa mempercepat pemberian bansos atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Dan satu kuncinya terkait dengan pembagian bansos ini adalah memang harus tepat sasaran dan harus dipercepat begitu ya agar lebih efektif untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan juga mendorong daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Selain itu, untuk mendorong daya beli masyarakat kelas menengah atas, tentunya pemerintah juga harus mempercepat program vaksin dan vaksinasi. Kita berharap semoga kedepannya pemerintah juga bisa mencapai target pemerintah yang memang ternyata pemerintah ini berencana untuk menyuntikan 1 juta vaksin di setiap harinya kepada masyarakat Indonesia ya. Karena semakin cepat
program vaksin dan vaksinasi ini dilancarkan oleh pemerintah, artinya akan semakin cepat juga herd immunity masyarakat Indonesia terbentuk. Kemudian jika semakin cepat herd immunity masyarakat Indonesia terbentuk, artinya bisa cepat melandaikan kurva COVID-19 di Indonesia. Nah, sebenarnya kenapa nih pemerintah juga penting sekali menjaga daya beli masyarakat terutama di dalam negeri, karena memang jika kita kaitkan dengan kinerja ekspor yang saat ini dilakukan oleh Indonesia, memang di 2020 saja Indonesia mengalami surplus begitu ya, sekitar 21,74 miliar dolar Amerika. Tapi ternyata jika kita bandingkan kinerja ekspor kita ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini memang masih mengalami penurunan. Karena di tahun 2018 kinerja ekspor Indonesia ini nilainya begitu ya mencapai 180 miliar dolar Amerika, kemudian di tahun 2019 menurun menjadi 167 miliar dolar Amerika, dan di tahun 2020 ini menurun lagi menjadi 163 miliar dolar Amerika. Artinya apa? Kita saat ini tidak bisa berharap banyak begitu terhadap kinerja ekspor, tapi juga pemerintah harus bagaimana caranya ini mendorong daya beli masyarakat di dalam negeri, tentunya untuk menumbuhkan konsumsi rumah tangga juga, Fajar, di dalam negeri. Karena konsumsi rumah tangga ini sumbangan terhadap PDB-nya juga cukup besar nih, Fajar. Nah, menurut Fajar sendiri, seberapa besar sih konsumsi rumah tangga berkontribusi terhadap PDB Indonesia, Fajar? Oke, jadi jika kita berbicara konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto Indonesia, dari sisi komponen pembentuk PDB saja ini sudah kita ketahui dari data yang ada, ini lebih dari 50% konsumsi rumah tangga mendominasi dari pembentukan produk domestik bruto Indonesia. Ini kemudian kenapa konsumsi rumah tangga menjadi penting dan berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menggenjot nilai konsumsi rumah tangga. Karena memang jika konsumsinya turun, maka hampir bisa dipastikan PDB juga akan terkontraksi. Sehingga inilah yang menjadi poin utama atau poin penting untuk terus dikembangkan. Dan tadi jika kita kaitkan dengan industri manufaktur Indonesia, agar kemudian tidak hanya industri manufakturnya saja yang produktivitasnya meningkat atau mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, tapi tidak diimbangi dengan tingkat permintaan alias tingkat konsumsi yang juga dikeluarkan. Sehingga ini juga menjadi satu hal yang harus terus-menerus diupayakan agar tingkat konsumsi meningkat, permintaan meningkat, produktivitas dari industri manufaktur juga bisa berjalan sejalan dan juga beriringan. Sehingga akhirnya semua komponen-komponen tadi bisa bergerak bersamaan dan tentunya memberikan sumbangan ataupun kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Begitu, Mangi. Betul, saya setuju sekali dengan yang Fajar sampaikan. Jadi tidak hanya harus diperhatikan dari industri manufakturnya saja, tapi juga daya beli masyarakatnya juga harus terus didorong nih oleh pemerintah. Jadi agar supply and demand-nya ini seimbang dan bisa berjalan beriringan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Fajar. Baik, itu sepertinya menjadi akhir dari diskusi kita di siang kali ini, Mangi. Terima kasih banyak sudah berbagi siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Sehat selalu.